Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 ingin memenuhi tugas kewarganegaraan, yaitu mewawancarai masyarakat mengenai pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tugas ini diampu oleh NS Agus Sarwo PSKep MHkes. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, berikut nama anggota kelompok kami. Selamat siang. Nama saya Istri. Saya dari Bagian Perawatan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelumnya boleh tahu mengenai siapa Pak? Baik, langsung saja pertanyaannya ya Pak. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara Pak? Tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Pertama, untuk kewajiban warga negara harus wajib taati peraturan, wajib membayar pajak, dan wajib membela negara. Kalau untuk hak-haknya, satu mungkin seperti berhak mendapatkan fasilitas pendidikan, terus mendapat bebas dalam memeluk agama, terus berhak mendapat perlindungan sebagai warga masyarakat. Ya, itulah. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah selama ini hak Anda sebagai warga negara sudah terpenuhi Pak? Kalau untuk saya pribadi sih mungkin banyak fasilitas pendidikan itu ya, untuk mungkin kalau fasilitas beberapa fasilitas itu sebagai apa ya, ya mungkin sudah lah. Ya, apakah selama ini Bapak melakukan dan kewajiban tidak dilakukan dalam apa yang dilakukan Bapak? Nah, itu selama ini saya belum juga. Nah, Yang keempat, bagaimana cara Bapak menjadi warga negara yang baik? untuk saya pribadi ya ada peraturan yang ada aja lah, yang ada, terus wajib pajak dan yang jelas tidak melakukan pelanggaran hukum. Untuk yang terakhir, apakah Bapak sudah menjalankan kewajiban Bapak di tengah masyarakat? Insya Allah sudah, Pak. Baik, sudah selesai Pak wawancaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Sama. Halo Kak, kenalin aku Vina Arianti Nuraningsih dari Prodi D3 Keperawatan Polkesio. Sebelumnya aku mau nanya, kakak bersedia nggak kalau aku wawancarai ya? Bersedia. Sebelumnya kau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Namaku Andita. Oke, langsung aja ya. Apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Hak itu menurutku sesuatu yang harus yang kita dapatkan dari lahir dan itu mutlak kita dapatkan. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan untuk mendapatkan hak kita itu. Oke, terus menurut kamu, apakah selama ini hak kamu sebagai warga negara sudah terpenuhi? Sudah, contohnya saya mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang-orang yang lain. Apakah selama ini kamu pernah melakukan pelanggaran kewajiban? Sebetulnya pernah sih. Waktu berkendara itu saya masih sering nggak menggunakan helm gitu. Gimana cara kamu menjadi warga negara yang baik? Nah, sebagai mahasiswa, kalau aku tentunya mematuhi peraturan yang ada di kampusku sendiri. Itu merupakan
kewajiban yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hakku sebagai mahasiswa. Oke, terus menurut kamu, kamu udah menjalankan kewajiban di lingkungan masyarakat belum? Sudah, contohnya sudah semisal ada temanku yang non-Islam, nah seperti itu aku sudah melakukan toleransi kepada mereka untuk sama-sama kita melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, jawabannya bagus sekali. Terima kasih Andita atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alifah Helena dari Prodi D3 Keperawatan Polres Yogyakarta, izin wawancara Ibu. Jadi, saya ingin wawancara Ibu untuk tugas kewarganegaraan Ibu. Saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang Ibu ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Oke, dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya. Terkait hak itu adalah sesuatu yang kita terima, yang kita akan nikmati dari semua peraturan, semua ketentuan ataupun layanan yang diberikan dari negara Indonesia ini. Sedangkan kalau kewajiban itu adalah sesuatu ketentuan yang memang dibikin oleh suatu negara ini, negara Indonesia, yang wajib kita patuhi dan kita wajib lakukan. Lanjut ya Bu. Oke. Pertanyaan nomor 2, menurut Ibu Mega, apakah selama ini hak Ibu sebagai warga negara sudah terpenuhi? Sampai saat ini hak saya insya Allah udah maksudnya masih dalam cukup gitu ya. Kalau mau mengatakan terpenuhi itu sesuatu yang akan suatu hari, suatu saat itu masih bakal berubah. Tapi untuk saat ini insya Allah udah terpenuhi gitu ya. Pertanyaan nomor 3, apakah selama ini Ibu pernah melakukan pelanggaran kewajiban? Jika iya, pelanggaran apa yang pernah Ibu lakukan? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah namanya kalau hal melanggar kewajiban itu yang gambar saya mesti tindakan sesuatu yang kriminal gitu ya. Sampai saat ini saya belum pernah dipenjara, alhamdulillah. Kalau terkait aturan misal lalu lintas, saya bayar pajak, iya pajak untuk kendaraan ya, peraturan lalu lintas, selalu menggunakan helm, mematuhi lampu merah, membawa SIM, STNK, selalu sadar. Lanjut ya Bu. Bagaimana cara Ibu menjadi warga yang baik? Cara Ibu gitu. Oke. Kalau kita menjadi warga negara yang baik, jelas kita harus selalu mematuhi aturan. Apalagi yang sebenarnya sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, karena memang dari 5 Pancasila itu tuh sudah mencerminkan dari itu jabaran semua hukum yang dibikin di negara ini sebenarnya berdasarkan Pancasila. Misal dari sila yang pertama, dari ketuhanan, kita punya hak untuk memeluk agama, kita mempunyai kewajiban untuk menghargai semua agama orang lain. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Kita karena yang sesuai dengan sila yang pertama, kita mempunyai agama, kita selalu ingin menjadi orang yang soleh sesuai dengan agama yang dipeluk. Jadi kita juga harus memberikan hormat kepada orang lain juga untuk menjalankan atau keyakinan sebuah mereka, persatuan. Kita punya sistem demokrasi, jadi ya kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat, tapi kita juga harus menerima pendapat dari orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila yang kelima. Kalau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, kerakyatan berarti waktu kita punya hak untuk memilih pemimpin, berarti pemimpin memberikan aturan, kita harus mematuhi aturan yang beliau keluarkan, karena memang itu sudah dipilih sesuai
hak kita. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua aturan, semua kewenangan, semua sistem pajak berlaku untuk semua orang. Jadi bersifat adil aturan dari pemerintah, dan kita juga harus adil sesama semua orang. Bahwa kalau kita misal memberikan masukan, kita memberikan sedekah atau memberikan ilmu, misal karena saya mungkin sebagai kerja di pendidik gitu ya, apa yang saya berikan untuk semua mahasiswa saya harus sama, tidak boleh membedakan oh ini dari suku A suku B, itu nggak boleh. Ya, apakah Ibu sudah menjalankan kewajiban Ibu di lingkungan masyarakat? Kewajiban saya yang pertama mungkin karena di lingkungan sosial gitu ya, di masyarakat itu ada namanya jam belajar. Oke, berarti memang untuk saya sendiri memang sudah, misal saya suka mendengarkan lagu, oke, kalau udah masuk jam belajar saya menghargai para pelajar untuk belajar, sehingga saya tidak akan mungkin membunyikan musik yang keras, tapi walaupun saya biasanya pakai musik headset gitu. Terus di aturan juga, misal ada yang mau tamu yang menginap, kita harus lapor ke RT, oke, kita lapor. Terus kalau kita ada jam maksimal pulang masuk desa karena mungkin nanti gerbangnya ditutup gitu ya, itu juga harus alhamdulillah sudah dilakukan. Jadi tidak ada namanya apa ya, bahasa orang muda itu kungfu-kungfu malam-malam, itu nggak ada. Terus kewajiban saya membayar pajak kendaraan bermotor itu sudah saya lakukan. Namun untuk semisal saya membayar pajak atas penghasilan saya, itu memang saya tidak lakukan karena penghasilan saya bukan yang diwajibkan pajak, sehingga saya tidak, kalau ditanya pembayaran pajak penghasilan, saya tidak termasuk. Terima kasih, Sama-sama. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat, dalam hal ini narasumber kita, sudah mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, mereka juga memiliki keinginan menjadi warga negara yang baik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.